Hai, selamat datang kembali di channel ARF Crochet, channel yang akan membahas serba-serbi tentang rajut crochet. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat crop top sweater. Jangan lupa subscribe channel ARF Crochet. Untuk proyek kali ini saya menggunakan benang katun bambu. Ini plainya kecil sekali. Saya menggunakan hakpen standar 2.75 mm. Kalau teman-teman mau pakai yang 2.0 juga tidak apa-apa, tapi nanti hasil rajutannya akan lebih rapat seperti itu. Jadi ini benang katun bambu ini plainya lembut dan tipis kecil, jadi nanti rajutan yang dihasilkan tidak tebal, lebih cenderung jatuh gitu nanti pada saat dipakai. Baik, saya akan langsung mulai. Untuk proyek kali ini saya tidak akan menggunakan rantai sebagai awalan, saya langsung akan membuat DC tanpa rantai. Langkah pertama, seperti kita mau membuat rantai, seperti ini, tapi ini jangan ditarik dulu. Jadi yang ini jangan ditarik dulu. Kemudian hakpen kita lingkarkan seperti biasa, seperti mau membuat DC. Kemudian kita masukkan ke lubang yang tadi belum kita tarik, yang seperti rantai. Kita tarik benangnya 1, terus tarik lagi masuk ke 1 lubang, 2, 3, 4. Untuk membuat DC yang tanpa rantai ini kita perlukan 4 kali tarikan. Setelah itu baru kita tarik yang ini, nanti dia akan ngunci seperti ini. Untuk DC yang kedua, kita lingkarkan lagi HP-nya sama seperti mau membuat DC. Kemudian kita masukkan di sini. Jadi ini setelah kita buat DC yang pertama tadi, di bawah sini terbentuk seperti rantai atau loop tapi di bagian bawah. Nah, ini setelah HP-nya kita lingkarkan di sini, kita masukkan ke bagian yang seperti rantai itu tapi yang bagian bawah. Kita tarik 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali tarikan untuk DC yang tanpa rantai ini. Untuk langkah selanjutnya seperti itu terus menerus. Lingkarkan hakpen di benang seperti mau membuat DC. Kemudian kita masukkan di rantai yang bawah ini atau loop bagian bawah seperti ini. Di dua-duanya ya teman-teman. Kemudian kita tarik benangnya 1. Ini ada 3 lingkaran di sini. Tarik lagi masuk ke 1 aja. 2, 3, 4. Kita ulangi lagi, lingkarkan di sini. Kemudian masukkan ke seperti rantai yang bawah atau loop bagian bawah. Tarik 1, 2, 3, 4. Lingkarkan lagi, masukkan ke sini ke seperti yang bagian rantai tapi bukan rantai ya, loop bagian bawah. Kemudian tarik benangnya 1, 2, 3, 4. Jadi seperti ini teman-teman. Ini DC tanpa rantai. Jadi ini sudah terbentuk DC tapi tanpa awalan rantai di bawahnya. Kita buat, kita lakukan terus-menerus sampai nanti kita dapatkan 131 DC. 131 DC itu nanti kurang lebih sekitar 50 cm. Kalau saya pakai hakpen 2.75 ini dan benang katun bambu ini 131 DC ketemu nanti 50 cm.
Kita buat dulu sampai 131 DC. Teman-teman, ini saya sudah selesai membuat 131 DC untuk bagian bawahnya. Sekarang kita akan mulai jalan naik menggunakan V-stitch. Jadi ini tadi DC biasa, ini kan tadi saya pakai tanpa rantai. Misalnya teman-teman mau pakai rantai dulu boleh, rantai dulu 131 terus dibuat DC. Tapi kan ini tadi saya buat langsung tanpa rantai ya teman-teman, jadi langsung DC. Sekarang kita buat untuk naiknya dulu. Untuk naiknya, begitu sampai di ujung sini, kita tambah 1 rantai dulu, biar nanti hasilnya lurus. Kemudian kita buat 1 DC di loop pertama. Kemudian kita skip 1 loop, kita lewati 1 loop, kita buat 2 DC di lubang yang sama. Jadi kita skip 1 loop, kita lewati, kita lompati 1 loop, kita masukkan ke loop depannya, kita buat 2 DC di lubang yang sama. Karena kita akan memakai V-stitch untuk proyek ini. Untuk selanjutnya lompati 1 loop lagi, kita buat 2 DC di lubang depannya lagi. Jadi jalannya seperti itu terus ya teman-teman. Jadi kita buat 2 DC di lubang yang sama. Kemudian lompat 1 loop. Kita masuk ke lubang depannya lagi. Isi dengan 2 DC di lubang yang sama. Tanpa rantai ya teman-teman, jadi masuk di 1 lubang 2 DC-nya, kemudian kita lompati 1 loop 1 lubang, terus ini kita masuk di loop depannya. Jadi polanya 2 DC di lubang yang sama, lompat 1 loop, masuk di loop depannya, isi 2 DC. Seperti itu terus menerus sampai nanti di ujung. Seperti ini kita buat dulu sampai ujung. Jadi 2 DC di lubang yang sama, lewati 1 loop, masukkan di loop depannya 2 DC lagi. Seperti itu terus menerus. Kita buat dulu sampai ujung. Saya sudah mau sampai ujung. Ini masih ada 2 loop di sini. Untuk ujungnya saya tidak akan menggunakan V-stitch lagi, tapi saya akan memakai DC biasa untuk 2 loop terakhir. Ini tujuannya agar nanti bagian tepi bisa lurus. Seperti yang di awal tadi, tidak langsung V-stitch, tapi DC dulu. Jadi di ujung ini masih ada sisa 2 loop. Saya akan menggunakan DC biasa. Sebentar, ini pecah benangnya. DC biasa, ini sudah sampai ujung. Sekarang naik, kita tambahkan 1 rantai lagi. Karena ini tadi di sini 2 DC biasa, maka begitu kita balik kita buat 2 DC biasa juga di 2 loop pertama. Kita buat 2 DC. Setelah itu kita buat V-stitch lagi seperti baris sebelumnya. Jadi kita langsung buat 2 DC di lubang yang sama. Nah, untuk lubangnya itu kita masuk di antara V-stitch yang bawahnya. Jadi kita masuk di sini,
Di sini teman-teman. Di sini ya. Di sini. Kita buat 2 DC masuk ke lubang sini. 1 2, kemudian kita buat V-stitch lagi di sini. Jadi kan ini V-stitch yang baris sebelumnya tadi. Ini di tengah-tengahnya kan ada rongganya seperti ini. Nah, ini kita masukkan HP-nya ke sini, kita buat 2 DC. V-stitch-nya di sini ya, teman-teman. Seperti itu terus-menerus. Jadi kita buat DC lagi di lubang yang sama. Jadi untuk V-stitch atasnya ini, baris selanjutnya ini, kita masukkan ke lubangnya, ke lubang V-stitch yang baris sebelumnya. Masuk sini. Jelas ya teman-teman, ini kan V-stitch baris sebelumnya ada rongganya. Kita masukkan ke situ, kita buat 2 DC di situ. Seperti itu terus menerus sampai ujung. Jadi polanya sama, V-stitch terus, hanya nanti di ujung-ujungnya yang DC biasa tadi ya teman-teman. Jadi di ujung tidak V-stitch tapi DC biasa, tujuannya biar nanti ujungnya itu lurus, bisa lurus sekali gitu. Kita buat seperti ini terus menerus nanti sampai ujung, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita buat dulu sampai 23 baris. Naiknya kita buat sampai 23 baris. Ini nanti untuk bagian depan. Kita buat dulu sampai 23 baris V-stitch bolak-balik. Teman-teman, saya sudah selesai membuat 23 baris. 23 baris V-stitch bolak-balik ya, jadinya seperti ini. Untuk ujungnya teman-teman bisa lihat ini jadi lurus ya teman-teman. Setiap naik tambahkan 1 rantai, kemudian bikin DC biasa dulu, jadi jangan langsung V-stitch. Ini tujuannya biar tepinya ini bisa lurus seperti ini. Ini untuk bagian depan. Kemudian sekarang saya akan mulai naik untuk bagian kerahnya. Ini untuk bagian pundaknya akan saya ambil 13 cm dari sisi kanan dan sisi kiri. Kita ukur dulu 13 cm dari sisi kanan, berarti posisi di sini. Kita kasih stitch marker dulu. 13 tadi. Di sini. Kemudian 13 cm dari sisi kiri. Kita ukur. Di sini posisi. Kita kasih stitch marker juga, penanda, untuk memudahkan kita membuat. Seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk sisi kanan ini sama naiknya dari sini ke sini, kita buat V-stitch. Jadi hanya sampai sini ya teman-teman, karena untuk bagian tengah ini nanti untuk leher. Jadi tidak kita buat, hanya untuk sisi kanan. Dari sini ke sini kita buat V-stitch juga, nanti naiknya sebanyak 19 row. Jadi kalau ini tadi ke bawah kan 23 row, sekarang mulai sini ke sini nanti naiknya sebanyak 19 row untuk sisi kanan. Untuk sisi kiri sama, nanti dari sini
sampai ujung sini, jadi segini ya teman-teman. Itu kita buat V-stitch juga, naiknya nanti sama, sebanyak 19 row. Jadi kanan kiri kita buat 19 row naik menggunakan V-stitch juga sama seperti untuk yang bagian bawah ini. Kita buat dulu 19 baris naik untuk sisi kanan dan sisi kiri. Kita buat dulu ya teman-teman. Teman-teman, saya sudah selesai membuat bagian depan. Jadi dari bawah sini sampai leher yang bagian sini, leher bawah, itu 23 row. Menggunakan V-stitch 23 row, dari sini sampai sini 23 baris. Kemudian dari sini ya teman-teman, ini naik sampai sini untuk leher samping, bagian pundak, mendekati pundak. Jadi dari sini sampai sini ini 19 row. 19 row. Jadi total dari bawah sini sampai atas sini sampai bahu itu 42 row. Jadi dari sini sampai sini itu 23 row. Dari sini sampai sini itu 19 row. Oh ya, untuk dari sini sampai sini ya teman-teman, untuk lebar ini itu 13 cm. 13 cm kurang lebih 37 loop. Jadi ini dari sini sampai sini ini 37 loop. Kurang lebih 13 cm. Jadi untuk bagian depannya saya sudah selesai. Ini seperti ini. Kanan, depan, ini nanti kiri. Ini untuk bagian depan. Sekarang kita buat untuk bagian belakang. Sama tekniknya, caranya sama. Hanya untuk bagian belakang itu dari atas sampai untuk mendekati yang leher itu. Tadi kan totalnya 42, untuk leher belakang saya ambil 5 baris. Jadi 42 dikurangi 5, 37 row. Jadi nanti dari untuk yang bagian belakang, dari bawah sini sampai atas yang lurus seperti ini, kita buat 37 row. Kemudian yang bagian lehernya kita buat naiknya 5 row. Saya sudah selesai membuat yang bagian belakang. Bagian belakang dari bawah sini sampai sini ini 37 row ya teman-teman, 37 baris. Kemudian ini sama, ini 13 cm, 37 loop ya kesininya. Tapi untuk naiknya ini hanya 5 row. Jadi ini untuk leher yang bagian belakang, ini nanti bagian pundaknya, ini nanti leher bagian belakang. Seperti ini kanan kirinya sudah selesai semua. Jadi nanti tinggal kita gabungkan. Ini bagian belakangnya. Sekarang saya akan menggabungkan bagian depan dan bagian belakang. Untuk penggabungan bagian depan dan belakang, ini tadi benangnya sudah saya sisakan panjang. Jadi ini nanti kita pakai jarum. Menggabungkannya untuk bagian bahu saya gunakan jarum. Ini karena nanti bagian bahu itu kan bebannya berat gitu ya untuk baju ke bawahnya. Jadi saya pakai teknik ini nanti berbeda dengan penyambungan yang bagian samping. Jadi kita masukkan dulu jarumnya seperti ini. Nah, kemudian tadi kan bagian depan dan belakang untuk yang bagian paling atas ini kan sudah sama-sama 37 loop. Nah, itu benang yang udah kita masukkan ke jarum tadi. Ini tinggal kita masukkan loop depan ketemu loop belakang. Jadi untuk menggabungkan yang bagian pundak, ini tadi sudah saya masukkan ke jarum untuk benangnya. Sekarang tinggal ini benang dari yang bagian belakang. Kita masukkan ke loop yang bagian depan. Kita tembus ke
loop yang bagian belakang. Jadi kan tadi kan untuk jumlah loopnya bagian depan sama belakang sama 37 loop semua. Ini tinggal loop bagian depan kita masukkan benang tembus ke loop bagian belakang. Seperti itu terus menerus sampai nanti selesai di ujung yang sebelah sini ya teman-teman. Kita sambungkan dulu dengan teknik yang ini untuk bagian pundaknya. Jadi untuk benangnya kita masukkan ke loop yang bagian depan tembus ke loop bagian belakang. Seperti itu terus menerus sampai nanti selesai di ujung yang sini. Teman-teman, saya sudah selesai menyambung untuk bagian bahu. Jadinya seperti ini. Bagian bahu kiri dan kanan sudah selesai semua ya teman-teman. Seperti ini. Kiri dan kanan sudah selesai semua. Jadi ini kan sekarang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya saya akan memberi list berputar di sisi kanan dan kirinya. Jadi untuk sisi kanan dan kiri sweater crop topnya ini akan saya kasih SC. Ini nanti gunanya agar pada saat penyambungan bagian badan kanan dan nanti kiri, jadi depan belakang kanan, depan belakang kiri itu lebih rapi. Jadi ini kan dua baris gitu ya teman-teman. Jadi setiap dua baris DC, setiap dua baris V-stitch itu kita buat 3 SC. Jadi setiap dua baris V-stitchnya, setiap dua baris DC V-stitchnya kita buat 3 SC. Jadi kan ini kelihatan, ini kan dua baris. Ini baris pertama yang masih DC. Kemudian V-stitch ini, dua baris ini kita buat 3 SC. Di setiap dua baris V-stitch kita buat 3 SC. Sudah 3, kemudian ini dua baris selanjutnya 3 lagi. Jadi setiap dua baris V-stitch, setiap dua baris DC V-stitchnya kita buat 3 SC. Jadinya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Setiap dua baris V-stitch, dua baris DC kita buat 3 SC di sini. Kita buat terus menerus sampai nanti di ujung yang sini. Jadi lurus. Kita buat dulu. Saya sudah selesai membuat SC di pinggir ini, pinggirnya bagian badan untuk sisi depan dan belakang. Jadi dari sini saya sudah selesai sampai ujung sini. Nah, ini kan bagian luar sweaternya. Untuk penyambungannya saya akan menyambung dari bagian dalam. Jadi kan ini luar, berarti kan bagian dalamnya sini. Ini akan saya sambung. Tekniknya menggunakan SC tapi dari bagian dalam. Kemudian sebelumnya saya akan ukur dulu. Ini kan panjang dari bahu sampai panjang crop top sweaternya. Nah, saya akan ambil untuk bagian lengannya terlebih dahulu. Jadi ini yang saya buat ini dari sini sampai sini 28 cm. Sekarang saya akan ambil dulu untuk bagian lengannya. Bagian lengannya itu 20 cm. 20 cm di sini. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan lengan yang mau memakai, lebih besar atau lebih kecil, bisa disesuaikan.
Ini kebetulan saya akan membuat untuk lingkar lengannya itu 20 cm. Jadi di sini saya ambil di sini. Nah, jadi saya hanya akan menyambung dari sini sampai sini saja. Karena yang bagian ini nanti bagian lengan. Jadi kita sambung dulu dari sini sampai yang sudah saya kasih tanda. Untuk teknik penyambungannya saya akan menggunakan SC, tapi untuk masing-masing sisi saya hanya ambil satu loop saja. Jadi loop terluar saja. Jadi yang sebelah sini loop yang paling luar di sini, yang sisi sini loop yang paling luar di sana. Jadi saya akan membuat SC. Jadi untuk yang sisi sini ambil yang loop terluar di sini. Kelihatan nggak teman-teman ya? Kemudian untuk yang sini kita ambil loop yang sini. Kita buat SC. Ulangi lagi yang sebelah sini kita ambil loop yang depan. Untuk yang sisi satunya yang loop belakang. Jadi yang bagian sini front loop, yang sisi satunya back loop. Seperti itu terus menerus, yang bagian sini yang loop yang depan, yang bagian belakang loop yang belakang juga. Jadi kita ambil front loop, back loop. Kita buat seperti itu terus menerus sampai nanti ketemu di sini di penanda. Jadi cuman dari sini, jadi kita sambungnya cuman dari sini sampai sini dulu teman-teman. Kita buat dulu. Saya sudah selesai. Ini tinggal satu di sini saya buat SC, yang depan front loop, yang belakang back loop. Kemudian akan saya tambahkan satu rantai dulu untuk mengunci biar nggak lepas. Kemudian saya akan potong. Ini tadi kan bagian dalam ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi sambungannya seperti ini ya teman-teman. Karena kita tadi buat SC dulu, maka pada saat kita menyambung pakai SC yang tadi front loop dan back loop, yang sisi sini front loop, yang sisi satunya back loop, nanti akan jadi seperti ini. Jadi akan terlihat lebih rapi. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat lengannya. Sekarang saya akan mulai membuat untuk lengannya. Ini tadi kan sudah ada SC-nya semua ya teman-teman. Ini melingkar, memutar ini. Jadi untuk bagian lengan kan ini sisinya sudah SC semua. Jadi ini akan mempermudah kita membuat. Untuk lengannya saya akan buat dari sisi luar. Jadi tidak dari sisi dalam lagi, tapi dari sisi luar. Saya akan menggunakan V-stitch juga, tapi tidak bolak-balik. V-stitch biasa. Jadi ini kan sudah ada SC-nya. Saya mulai di sini ya. Saya akan buat satu rantai dulu untuk mengunci. Kemudian saya langsung akan membuat 2 DC di lubang yang sama. Kemudian lompat satu SC, satu rantai yang ini kayak rantai di sini, yang SC sudah kita buat tadi. Kita lompat satu loop, skip satu loop. Kita buat 2 DC lagi di sini. Lompat satu, buat 2 DC lagi. V-stitch lagi ya teman-teman. Hanya ini nanti polanya memutar terus, tidak bolak-balik seperti yang bagian badan.
Untuk bagian lengan saya akan membuat V-stitch dengan pola yang memutar, tidak bolak-balik. Lakukan seperti itu terus menerus. Jadi 2 DC di lubang yang sama. Kemudian skip 1 loop. Buat 2 DC lagi di lubang selanjutnya. Seperti itu terus menerus. Jadinya seperti ini. Kita buat dulu. Jadi dari sini melingkar ke sini, melingkar, nanti ketemu lagi di sini. Ini nanti di bagian ketiak ya teman-teman. Kita buat dulu seperti ini sampai sini dulu. Teman-teman, saya sudah sampai di ujung sini. Tadi yang bagian sambungan ya, untuk yang ketiak tadi. Sekarang saya akan mulai naik. Ini masih ada sisa 1 loop. Saya buat, ini lompat dulu. Ini saya buat 2 DC dulu di sini. Untuk yang sambungan ini saya akan lompati. Kemudian saya langsung akan slip stitch di tengah-tengah V-stitch baris pertama. Kemudian saya tambahkan 1 rantai. Kemudian buat V-stitch lagi di sini. Ini untuk baris kedua lengannya seperti ini. Jadi langkahnya seperti itu terus menerus. Kita buat V-stitch, memutar, melingkar ya, tidak bolak-balik seperti yang badan, tapi ini jalannya searah terus. Jadi nanti kalau sudah sampai sini untuk baris 2 langsung slip stitch di V-stitch yang sini, tengah-tengah sini, kemudian tambahkan 1 rantai, kemudian buat V-stitch lagi di sini. Seperti itu terus menerus. Ini ya teman-teman, V-stitch baris pertama, baris keduanya kita masukkan di sini. Sama langkahnya seperti itu, terus menerus memutar, nanti kan ketemu di sini lagi. Lakukan seperti itu terus sampai nanti kita dapatkan panjang lengan yang kita inginkan. Jadi lengannya mau dibikin berapa senti. Untuk crop top sweaternya silahkan teman-teman sesuaikan sendiri. Cara membuat lengannya seperti itu tadi ya, V-stitch, memutar terus sampai kalau sudah sampai sambungan sini, slip stitch dulu di tengah-tengah V-stitch yang sini pertama, kemudian buat V-stitch gitu terus menerus. Kita buat dulu ya teman-teman untuk lengannya. Kemudian kan ini tadi saya buat untuk satu sisi kanan. Untuk sisi kirinya sama. Lakukan hal yang sama untuk sisi kiri. Jadi kita buat pinggiran dulu listnya pakai SC. Kemudian kalau sudah nanti kita sambung seperti ini. Kemudian kita buat lengan. Jadi untuk sebelah kiri sama persis tahapannya, caranya dengan membuat yang sisi kanan ini. Jadi kita buat dulu sekarang untuk lengan kanan. Kemudian setelah itu kita buat untuk yang sisi kiri, langkahnya sama persis dengan yang sisi kanan. Teman-teman, untuk bagian kerah, ini kerahnya ini masih lebar begitu ya. Sekarang saya akan mulai membuat kerah. Untuk membuat kerah saya akan mulai dari sisi belakang biar nanti pada saat sambungan itu terlihat lebih rapi. Jadi untuk pertama kali saya akan membuat SC memutar dulu. Buat SC biasa. Kita buat SC memutar. Hanya saja yang perlu teman-teman perhatikan pada saat di bagian siku ini jadi nanti ada 4 siku ya teman-teman, belakang 2 sama depan 2. Untuk bagian siku saya akan melakukan top together, jadi 3 lubang akan saya
jadikan satu. Langkahnya seperti ini ya teman-teman. Nih 1, 2, 3. Ini baru ditarik sekali. Ini dilakukan di bagian ujung saja. Bagian ujung siku maksud saya. Hanya di bagian siku-siku. Jadi ada 4 siku nanti yang ditok. Untuk lainnya sama. Jalan SC biasa. Ini SC biasa. Kemudian nanti di siku sini dilakukan tok juga. Kemudian untuk bagian depan, satu lagi bagian depan yang sisi kanan. Di sini. Nanti dilakukan tok juga ya teman-teman. Seperti itu. Kita buat dulu SC memutar. SC memutar, jangan lupa di 4 sikunya kita lakukan tok atau together. 3 lubang kita jadikan satu. Seperti itu. Kita buat dulu ya teman-teman. Teman-teman, saya sudah selesai membuat SC memutarnya. Udah sampai di sini yang pertama tadi. Sekarang saya akan melakukan slip stitch dulu di sini, kemudian tambahkan 1 rantai. Kemudian untuk baris kedua, tadi kan baris pertamanya SC memutar ya teman-teman. Untuk baris keduanya saya akan menggunakan HDC. Jadi saya akan membuat HDC. Untuk baris kedua ini saya tidak akan melakukan tok. Jadi ikuti saja SC yang sudah ada, hanya saja stitchnya saya akan menggunakan HDC. Lakukan HDC di setiap SC yang tadi sudah kita buat. Jadi ikuti saja SC yang sudah kita buat tadi. Untuk baris kedua dan seterusnya saya akan menggunakan HDC. HDC ini nanti saya akan buat sebanyak 7 baris, 7 row. Jadi baris pertama SC, baris kedua nanti HDC, HDC-nya akan ada 7 row. Jadi kalau sama SC-nya nanti akan ada 8 row. Tapi sebenarnya untuk bagian kerahnya ini nanti opsional saja. Kalau teman-teman menginginkan kerahnya nanti lebih mepet ke leher gitu, bisa ditambahkan lagi jumlah row-nya. Kalau ingin bagian lehernya lebih lebar, mungkin bisa dikurangi. Untuk bagian lengan bawah dan juga bagian bawah crop top-nya, untuk bagian lengan bawah ini dan juga bagian bawah crop top-nya, saya tidak akan menambahkan ribbing. Untuk project kali ini saya tidak menggunakan ribbing, jadi seperti ini saja. Untuk bagian bawah crop top sweaternya juga tanpa ribbing, jadi seperti ini saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ribbingnya hanya untuk bagian leher. Untuk bagian lengan bawah dan juga crop top bagian bawahnya saya tidak akan menambahkan ribbing. Jadi seperti ini saja. Ini untuk bagian bawahnya karena ini kan awalnya langsung DC ya teman-teman. Kemudian untuk bagian bawahnya lengan langsung seperti ini, V-stitch saja tanpa ribbing. Sekian tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Selamat mencoba dan bye-bye.